Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bangun dari tidur. Kami sungguh percaya bahwa itu semua tidak terlepas dari penyertaan-Mu. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tahu kebenaran tetapi tidak hidup benar. Ibrani pasal 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasus korupsi adalah kasus yang paling hangat dibicarakan oleh semua orang di negara kita ini. Mengapa? Karena tindak kejahatan korupsi ini banyak dilakukan oleh pejabat publik atau orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, yang notabene adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menjadi inspirasi dan teladan bagi rakyat yang diwakilinya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Umumnya, mereka yang melakukan korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan bahkan telah menyuarakan kebenaran sebagai anggota dewan atau partai politik yang memiliki slogan anti korupsi. Mereka tahu bahwa korupsi itu melanggar hukum, tetapi faktanya karena tergiur dengan materi dan uang, mereka ingkar terhadap janjinya sendiri. Mereka tahu gaya hidup telah menuntun mereka kepada jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saudara, Kristus sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, bahkan mengajarkan Taurat kepada umat, tetapi dalam kesehariannya mereka sendiri tidak melakukan ajaran itu. Ironis sekali, seorang pemuka agama atau pelayan Tuhan yang setiap hari mengajarkan hukum dan Taurat di bait suci kepada orang lain, melanggarnya sendiri. Tuhan menyebut orang-orang demikian adalah orang-orang munafik. Tuhan menggambarkan orang-orang munafik itu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 27. Saudara, Tuhan tidak hanya menginginkan umat pilihannya hanya sekedar mengetahui kebenaran. Artinya sebatas pengetahuan manusia saja, tetapi Ia mau kita menjadi pelaku-pelaku firman atau hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus menasihati di dalam Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil berarti hidup yang selaras dengan Injil atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau perbuatan kita bertentangan dengan Injil, berarti kita telah memposisikan diri sebagai seteru Injil. Saudara, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat menguatkan kami dan dapat memperbaiki sikap kami, sehingga hidup kami senantiasa melakukan yang benar. Kami tidak hanya sekedar mengisi pengetahuan kami dengan firman, tetapi kami juga dituntut untuk melakukan firman, dan biarlah itu yang kami terapkan dalam kehidupan kami.
Kami siap masuk dalam berbagai aktivitas kegiatan pelayanan kami hari ini. Tuhan tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.